Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OCM. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat tahun baru, dan shalom bagi semua anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel OCM. Kita jumpa lagi dalam ibadah anak dan remaja di tahun 2021. Ibadah pagi ini 10 Januari 2021 dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Akiuta. Pembacaan Alkitab Keluaran 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-18. Nyanyian persiapan pelayan masuk ruang ibadah. Mari kita bersukaria, hari ini kurasa bahagia, kini saatnya berdiri di altarnya. Diberitahukan bahwa kegiatan tunas perkabaran Injil mulai berlangsung hari Selasa 12 Januari 2021 di tiap rumah. Mohon keseriusan pengasuh maupun orang tua terhadap semua anak dan remaja untuk aktivitas dimaksud. Diharap semua anak dan remaja tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian materi saat ini. Selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya J.A. Akiuta Ketua, Penatua KD Penjalan Sekretaris. Terima
Mari anak dan remaja, kita langsungkan ibadah ini. Di dalam nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun kuasa Roh Kudus, jadilah ibadah anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel OSM di saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai semua kami yang terlibat di dalam ibadah yang berada di tiap-tiap rumah. Amin. Silakan duduk. Ungkapan Mazmur puji-pujian akan kita baca. Dari Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai ayat 4. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 4 kita baca secara bersama. Doa pada pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikian firman Tuhan. Kita gedungkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini terambil dari Keluaran 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengarkan di saat ini, kami boleh mengerti dan kami boleh memahaminya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu dapat membantu kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran 15 ayat 8 sampai 18. Di Babariko nyanyian Musa dan Israel. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimun-timun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunuskan pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang
mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau buang mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Para remaja dan anak-anak yang dikasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita telah memasuki tahun 2021. Bahkan kita telah berada di hari yang ke-10. Semua kita akan sepakat bilang bahwa Tuhan yang katong imani di dalam Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang katong imani di dalam Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang maha baik dan maha mulia. Dan Tuhan itu yang menghadirkan ketong di tahun 2021. Tuhan itu juga yang menuntun ketong sampai di hari yang ke-10. Ya, pasti para remaja dan anak-anak pun menyatakan seperti itu, bahwa Tuhan Yesus ajaib dan heran. Tatkala ketong ada di tahun 2021 dan telah memasuki hari Minggu kedua dan akan memulai lagi seluruh aktivitas sekolah minggu, aktivitas punas kabaran Injil, sekalipun masih berada di tiap-tiap rumah karena kita masih berhadapan dengan pandemik virus corona. Tidak berarti lalu kita malas, tidak berarti lalu kita cuek, tidak berarti lalu kita masa bodoh. Tidak berarti lalu kita bilang tidak perlu kita mengikuti ibadah, tidak perlu kita berdoa, tidak perlu kita belajar, sekalipun pengasuh datang di tiap-tiap rumah untuk mengantarkan bahan-bahan ajar. Tidak demikian para remaja dan anak-anak. Justru tatkala kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu sang penuntun ketumpung hidup, sesungguhnya sebagai para remaja dan anak-anak kita harus mengikuti kehendaknya di dalam hidup ini, supaya kita diberkati, supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi dari setiap mara bahaya. Tuhan yang kita imani di dalam Yesus itu Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak ada duanya, hanya satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas semesta ini, atas alam ini, atas manusia, atas kehidupan kita bersama. Dan di dalam ayat-ayat bacaan kita, Keluaran pasal 15, diceritakan tentang nyanyian puji-pujian dari Musa dan orang Israel. Mengapa mereka menyanyi, mengapa mereka memuji Tuhan? Sebab bagi mereka Tuhan itu luar biasa. Tatkala mereka ada di Mesir, mereka menderita, mereka disuruh untuk bekerja paksa, membangun kota-kota perbekalan, membangun
Mereka melalui banyak rintangan, karena itu pun Allah menurunkan 10 tulah. Dari air berubah menjadi darah, sampai dengan kematian anak-anak sulung. Kematian anak-anak sulung orang Mesir baru Firaun terbuka dan membiarkan Israel keluar dari Mesir. Nah, dari cerita ini, anak-anak dan para remaja betapa Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Betapa Tuhan itu sangat peduli dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menjerit, orang yang berteriak minta tolong. Termasuk anak-anak dan para remaja yang berteriak minta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pada saat kita sakit, kita berdoa dan kita mohon supaya kita dipulihkan dan sehat, pasti Tuhan menyatakan kuasa. Tatkala minum obat, tatkala makan makanan bergizi, tatkala istirahat, pasti sehat. Musa bersama Israel patut menyambut kuasa dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu dengan nyanyian puji-pujian. Mereka memuji Allah, dan di dalam pujian itu mereka mengetengahkan, mereka menggambarkan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib dan heran. Dikatakan bahwa nafas hidupnya, segala air itu bisa bertimbun-timbun, bisa bergumpal-gumpal. Segala aliran itu bisa berdiri tegak seperti bendungan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Yang punya kekuatan manusia dan kekuatan dunia pun tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu bisa meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi orang-orang Mesir dan para pasukan, dan seterusnya. Artinya betapa Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam keluar biasaan Tuhan itu yang mau dikatakan bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kehidupan, kepada kebaikan. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa kasih setia menuntun umat, dan kasih setia itu juga yang menuntun kita, anak-anak, para remaja, jemaat secara menyeluruh, orang tua, para pengasuh, para pelayan, yang menuntun sampai di hari yang ke-10. Tapi tuntunan Tuhan itu tidak berakhir sampai di hari yang ke-10, tapi akan terus selama-lamanya. Karena itu apa yang mesti kita lakukan untuk Tuhan? Bagaimana kita menjawab tuntunan Tuhan, kasih Tuhan? Pasti ada yang mengatakan, beta mau menyanyi, beta mau membaca Alkitab, beta mau berdoa, beta mau rajin beribadah, rajin mengikuti sekolah minggu dan tunas kabaran Injil. Dan itu cara tiap-tiap orang untuk menjawab kasih dan setia Tuhan. Tidak saja itu, tapi mesti dengar-dengaran. Dan salah satu aktivitas kedengar-dengaran itu mengikuti protokol kesehatan, supaya kita tidak terinfeksi virus corona, tetapi juga jenis virus lain, kuman lain, bakteri lain yang menyebabkan kita sakit. Dan itu yang mesti dilakukan oleh anak-anak, oleh para remaja. Ingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Jadi di luar sana begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak dan remaja. Bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berbohong misalnya saja, mencuri misalnya saja, atau bermain game sampai tidak ada batas waktunya, atau bisa juga melihat film-film porno. Ingat bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus, yang adalah sahabat kita semua, adalah Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan tindakan-tindakan kejahatan. Tapi Tuhan yang selalu berpihak kepada kebaikan. Dan di saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak dan para remaja ketemu melakukan hal-hal yang baik, ketemu melakukan
remaja. Tuhan menuntun anak dan remaja, dan anak dan remaja pun juga dituntun dan selalu membawa diri datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta tuntunan, penjagaan, bahkan perlindungan dari Tuhan, serta pemberkatan dari Tuhan, supaya hidup ini diberkati, kita ini dijaga, termasuk orang tua kita dijaga, para pengasuh pun juga tetap dijaga, masa pertumbuhan dan perkembangan kita pun dijaga. Ingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ingat bahwa Tuhan itu berkuasa atas semesta, atas dunia ini, termasuk atas manusia. Jadi kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak bisa bilang bahwa sampai sekarang ini kita hidup karena diri kita, karena orang tua kita, atau karena kita punya uang, karena kita punya makanan, dan seterusnya. Tapi kita hidup sampai dengan sekarang ini karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Dan patut kita mensyukurinya, patut kita memuji dan memuliakan Tuhan, supaya hari-hari hidup anak dan remaja senantiasa diberkati. Kan tidak ada seorang pun yang ingin binasa, atau siapa yang ingin sakit, pasti tidak ada yang mau. Siapa yang mau terinfeksi virus, tidak ada seorang pun yang mau. Tapi kita mau tetap sehat. Dan di saat kita mau sehat, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan seluruh kehendaknya, termasuk apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh gereja, untuk mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus sayang ketun semua dan memberkati ketun semua. Amin. Mari semuanya disilakan berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasulis secara bersama. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Anak-anak dan para remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam ibadah remaja dan anak yang kami lakukan di rumah masing-masing anak-anak dan remaja ini Bapak, ada persembahan syukur juga yang mereka sudah sediakan dan berikan kepadamu Bapak. Mari Bapak tolong berkati semua itu, supaya menjadi pekerjaan yang terbaik di tengah-tengah jemaat GPM Immanuel. Dan Bapak, ini juga menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, bukan saja berupa mata-mata uang, tetapi mereka persembahkan seluruh kehidupan mereka kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa persembahan kami Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari anak dan remaja kita menyatu di dalam doa, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kami anak dan remaja jemaat GPM Immanuel OSM mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami, yang menuntun kami melewati tahun 2020 dan mempertimbangkan kami di tahun 2021.
kini kami telah ada di hari yang ke-10. Kami bersyukur sebab cinta Tuhan luar biasa, kasih Tuhan ajaib adanya. Sekalipun jujur kami akui ada banyak kesalahan kami, ada banyak masa bodoh dan kemalasan kami untuk beribadah, untuk terlibat di dalam sekolah minggu tunas kabaran Injil, tetapi juga tatkala kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Kami mohon Tuhan Yesus mengampuni kami, supaya kami tetap dituntun, kami tetap dijaga, kami tetap dipelihara oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami mengawali tahun 2021 dalam seluruh tanggung jawab pelayanan kami, anak dan remaja, mulai di hari ini. Dan di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus, dan dituntun kuasa Roh Kudus, kami membuka seluruh kegiatan anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel OSM untuk tahun 2021. Tuhan memberkati semua anak dalam semua jenjang, juga para remaja, dengan segala aktivitas yang akan dilakukan di sepanjang tahun ini. Berkenan Engkau membentengi mereka dengan cinta dan sayang, supaya seluruh pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikis mereka layak di hadapan Tuhan. Lebih banyak mereka ada di rumah, kiranya para orang tua, papa dan mama, opa dan oma, tante dan om selalu mendampingi dan mengawasi mereka, waktu-waktu belajar mereka, waktu-waktu bermain mereka, bahkan juga tatkala mereka ada di rumah. Lindungilah mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Lindungilah mereka supaya mereka tidak terhisap dengan berbagai tawaran-tawaran dunia yang menyesalkan. Pelihara mereka Tuhan, termasuk kesehatan mereka. Nafas hidup yang panjang Tuhan beri, termasuk juga di dalamnya masa depan yang Tuhan Yesus siapkan bagi mereka. Sekalipun mereka mesti mengikuti proses belajar secara daring, kami yakin di dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan sempurnakan segalanya. Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka menjadi anak dan remaja yang baik, yang takut Tuhan, yang menghormati orang yang lebih tua. Biarlah mereka tidak terkontaminasi dengan berbagai kenakalan dan kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana, yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Lindungi dan jaga mereka. Jika mereka berada dalam masa-masa sulit, mudahkanlah itu Tuhan. Jika mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan sehatkan mereka. Dan ajarkan mereka supaya mereka serius berdoa. Mereka tekun untuk berdoa, membaca Alkitab, dan membangun persekutuan yang berdoa dan beribadah, sekalipun itu di rumah, agar mereka bisa dicontohi di sekeliling tempat tinggal mereka maupun di dalam jemaat, termasuk di luar jemaat. Tuhan, kami juga berdoa tatkala mereka berduka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka dan lindungi serta jaga mereka dari setiap kejahatan dunia. Berkati juga para orang tua mereka, supaya mereka benar-benar menjadi pembina yang utama, pembina yang takut Tuhan, yang dapat menurunkan nilai-nilai hidup, bahkan pembina yang bisa diteladani oleh semua anak-anak di dalam keluarga. Dengan setiap pekerjaan dan setiap jenis usaha yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, limpahkan berkat di tiap-tiap keluarga anak-anak-Mu ini dan para remaja seantero jemaat GPM Immanuel OSM. Tuhan juga memberkati para pengasuh dalam seluruh tanggung jawab kepengasuhan mereka, sekalipun berada di tiap-tiap rumah. Kiranya pengawasan dan pengontrolan, termasuk jam-jam untuk bimbingan secara daring, itu dapat dilakukan secara serius Tuhan dan bertanggung jawab, sebab mereka juga mesti mempertanggungjawabkan seluruh kerja pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tim pembimbing dengan tanggung jawab mereka untuk tahun 2021. Kami yakin sungguh Tuhan beri bagi mereka kecerdasan, keahlian, tetapi juga kapabilitas dalam seluruh tanggung jawab pembimbingan. Tuhan memberkati komisi anak dan remaja katekisasi di jemaat ini
dengan seluruh tanggung jawab mereka di tahun 2021 dalam kerja bersama-sama dengan subseksi anak remaja dan katekisasi, tapi juga dengan seksi PTPU di tingkat jemaat. Kami tetap memohon belas kasih Tuhan supaya seluruh kelancaran aktivitas dari anak remaja dan katekisasi dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun kami mesti berhadapan dengan realitas tantangan zaman, yakni COVID-19, tapi tidak akan pernah mematikan kreativitas dari anak remaja dan katekisasi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih, sebab Tuhan memberi bagi kami kesempatan, ruang dan waktu untuk beribadah, sekaligus membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya apa yang telah disampaikan hamba-Mu dapat dimengerti, dapat dipahami, dan Roh Kudus menyempurnakannya di dalam kehidupan setiap anak dan remaja, supaya dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu, mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, takut kepada Tuhan, dan mengakui Engkau sebagai Allah satu-satunya yang kami imani di dalam Yesus. Kami berdoa menyerahkan majelis jemaat sebagai penanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini, baik para pendeta, penatua maupun diaken, termasuk dengan semua badan-badan pembantu pelayanan. Tuhan juga memberkati umat seantero jemaat GPM Immanuel SM dalam seluruh aktivitas di sepanjang Uskup Baru dan di tahun 2021. Tuhan tetap menopang kami, menuntun kami, dan mengajarkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah kami sebagai masyarakat, termasuk anak-anak yang tercecer dari dalam keluarga, anak-anak yang didiskreditkan, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Tuhan Yesus berikan sukacita bagi mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami pun Tuhan berkati, dan gereja kami termasuk gereja Protestan Maluku bersama semua gereja yang ada dalam seluruh tanggung jawab pemberitaan Injil untuk menghadirkan shalom Allah di mana saja kami ada, diberkati oleh Tuhan. Bahkan persiapan gereja Protestan Maluku untuk memasuki persidangan ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku yang sedianya akan berlangsung di tanggal 7 sampai 14 Februari 2021, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan kami, ini doa kami, dan ini harapan kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan berdiri dan kita kidungkan pujian Yesus Kekasih Jiwa. Dosaku
Mari anak remaja, para pengasuh, orang tua yang mengikuti ibadah ini, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masukin satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.